kan? di luar daerah ini. Luar daerah di Bulado maksudnya. Oh, di Bulado saya kira di luar Bulado. Samar-samar ini suara bahwa kurang dapat dengar DP Bulado. Tidak ada headset tuh. Turang ini sebenarnya ada pertemuan dengan Pak Korwas. Ini kakak-kakak pelama sekali tandorong sudah lupa ini ada jadwal Zoom ini. Oke, so pasti ini kalau semua presentasi ada SD, SMP, SMA, semua ambil satu-satu bagian nih. Kakak Jul SD, anak SMP, tiga kayo SMA. Kalau boso boleh, anak som presentasi kamari uti. Oke, semua kasih duluan tiga kayo. Kak Fasil baru 2 jam ini ya? Oh, iya 2 jam. Oke. Oke, tiga Kak Arfan so ada. Hai Kakak Arfan. Mas jadian ke Arfan? Jadian loh. Bo itu yang penting. Kakak Arfan payah anu. DP gisa-gisa tidak mampan. Tahap gisa. Semua terserah pada. 1 menit lagi kita mulai ya. Jam 13:10. Siap. Kak Fasil tidak dapat dengar jelas suara su. Cari ke sana headset endang. Operator tidak ada di ruangan. Saya sudah lupa ini hari Zoom. Pagi-pagi so pergi di rumah Merlin sana, orang ada kegiatan kepala sekolah dengan operator. Lihat dua-dua tak kunci. Baru ngana cari siswa, pinjam dorang headset. Sudah? Oke. Baik kakak-kakak, kita mulai ya. Sambil menunggu teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua ya. Kakak-kakak, untuk hari ini kita masuk di refleksi praktek pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik. Ini refleksinya sesuai dengan kakak-kakak yang sudah buat kemarin ya. Ini aksi nyata dalam proses pembelajaran ya. Sebelum kita lanjut, mungkin satu orang bisa pimpin doa. Silakan Kak Arfan ya. Baik, terima kasih Kak Fasil. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Arfan sudah memimpin ya. Kali ini mungkin karena ini ya, teman-teman sudah ini kurang semangat karena sudah melaksanakan luring, aksi nyatanya sudah dilakukan, tetapi mudah-mudahan kita tetap komitmen untuk menyelesaikan seluruh agenda yang kita lakukan, terutama dalam PKG PJK. Terus terang kakak-kakak, untuk pertemuan kita ini tinggal 6 kali ya dengan ini, tetapi mungkin di hari Kamis, Jumat, Sabtu itu kita beruntut untuk melakukan Zoom ya. Jadi 3 hari berturut-turut kita Zoom, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, lanjut ya. Ini saya bacakan sedikit untuk kesepakatan kita, yakni menyalakan kamera, mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya,
keempat, menghargai waktu. Saya mengucapkan terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir tepat waktu. Memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi mungkin ini tujuan kita, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Nah, capaian akhirnya adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi apa yang ingin kita capai selaku guru PJOK ini kita mampu bersikap reflektif kakak-kakak semua. Jadi kita bisa menyesuaikan diri dengan peserta didik atau melihat potensi, mengembangkan bakat minat para peserta didik ya. Jadi kita bisa melihat dan melakukan kegiatan-kegiatan atau strategi pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat pada peserta didik. Nah, ini tujuan dari sesi kita kali ini ya. Jadi kakak-kakak dapat melakukan refleksi dengan menggunakan 3 tahap. What, so what, dan what. Jadi apa, lalu sekarang apa, dan selanjutnya apa ya. Agendanya kita terbagi 2 ya, cuma 2. Refleksi 3 tahap. Selanjutnya adalah berbagi refleksi sesuai dengan apa yang kakak-kakak lakukan di aksi nyata kemarin. Di pembukaan atau pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan itu 5 menit. Terus yang kedua adalah refleksi 3 tahap, itu 30 menit. Dan berbagi refleksi itu 50 menit dan penutup 5 menit. Nah, selanjutnya kita masuk di refleksi 3 tahap. Nah, ini adalah refleksi 3 tahap menggunakan framework Borton, yakni what, so what, dengan what. Jadi apa, terus apa, dan sekarang apa ya. Jadi kita cuma berbagi pengalaman saja kakak-kakak ya. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jadi yang pertama ini kakak-kakak memberikan penjelasan tentang apa yang kakak-kakak lakukan selama proses pelaksanaan aksi nyata. Terus yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu atau kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya ya. Jadi kalau ada yang sesuai dengan kakak ingat, mungkin yang kurang di saya ini silahkan disampaikan, tidak usah merasa malu untuk menyampaikan karena kita sama-sama berproses dan saling memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Yang ketiga, bersikap selektif. Kita tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting ya. Jadi apa yang menurut kakak-kakak penting pada saat pelaksanaan kemarin, itu saja yang disampaikan pada saat kita refleksi sebentar. Terus yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dan perubahan yang akan dilakukan setelah proses di PPG ini. Lanjut ya.
Tahap pertama adalah tentang WAT. Untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelumnya dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Oke, kakak-kakak ada yang bisa merefleksikan ini tentang pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5? Silakan resen yang bisa pelajaran luring kita kemarin. Apalagi kan kakak-kakak sudah merefleksikan kemarin. Silakan resen kakak-kakak. Apa yang kakak-kakak tuliskan di refleksi setelah luring itu mungkin kakak-kakak bisa ceritakan dari 2.1 sampai 2.5. Silakan Kak. Oke, silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Fasil atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hanya ingin mencoba merefleksikan kembali dari kegiatan luring yang kami dapatkan pada saat pembelajaran mengikuti pendidikan ya. Di tanggal tanggal berapa ya kemarin itu? Hampir seminggu lebih kita mengikuti. Dari kegiatan yang saya dapatkan pada saat yang aksi nyata yang kemarin ini Kak, atau yang Ya, refleksikan saja Kak apa yang didapatkan yang kakak-kakak pelajari dari hari pertama sampai hari terakhir. dikaitkan dengan aksi nyata kami atau cuman refleksi pada saat luring kemarin Kak? Refleksi luring kemarin Kak. Oh, luring kemarin, siap. Ya, baik, terima kasih Kak Fasil atas infonya. Ini terlalu banyak libur tidak Zoom, jadi sevakum satu-satu. Lanjut Kak. Iya, siap. Baik Kak. Halo? Ya, ada Kak. Boleh. Boleh. Oke, lanjut yang lain dulu sambil menunggu Kak Endang ya. Iya, Kak Fasil mohon maaf. Ya, Ya, siap. Baik, bisa saya lanjutkan Kak? ya lanjutkan Kak. Ya, baik Kak. Saya mencoba untuk merefleksikan kegiatan yang kami dapatkan pada saat mengikuti secara luring kemarin untuk pendidikan PKJ PJOK, yaitu yang pertama ada beberapa macam-macam dari model pembelajaran, dari praktek yang kita yang kita dapatkan itu pada modul 2.1 sampai 2.5. Nanti kita saling menambahkan saja ya kakak-kakak yang lain. Siapa tahu lain bisa menambahkan, soalnya sudah rada-rada lupa juga ini, cuman mengingat saja apa yang masih saya ingat. Artinya saya merefleksikan apa yang saya masih ingat. Di situ ada beberapa model pembelajaran yang kita dapatkan. Ada dari kebugaran, pendidikan kebugaran, ke pendidikan gerak, sama pendidikan SEM. Jadi ada beberapa macam. Kemudian bagaimana cara kita melaksanakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan kepada siswa, itu ada juga sudah kami dapatkan dengan model-model pembelajarannya. Kemudian juga dengan kami mempraktikkan kemudian dengan ada kita mempraktekkan pembelajaran yang sudah diberikan itu ada, mungkin kalau tidak salah ada 9 cara
yang pembelajarannya yang difokuskan pada peserta didik. Eh, halo? Ya ada Kak. Lanjut Kak. Oke, kita lanjutkan dulu Kak ya. Kita mulai dari Kak Arpan. Silakan Kak Arpan. Nah, Ya, mungkin terima kasih Kak Fasil. Dari kegiatan luring kemarin yang saya dapatkan sangat banyak, terutama metode-metode atau model-model pembelajaran yang bisa kita terapkan pada siswa, terutama pembelajaran yang berdiferensiasi ya, terutama pembelajaran yang berdiferensiasi yang berpusat kepada peserta didik. Jadi banyak pembelajaran yang bisa kita terapkan dan sangat baik untuk digunakan pada saat pembelajaran. Mungkin itu dari saya, ada tambahan dari teman-teman lain. Terima kasih. oke, lanjut Kak Zulkifli. Oke, terima kasih Kak Fasil terkait dengan refleksi yang kita laksanakan selama seminggu lebih pada pembelajaran tatap muka. Ada hal yang menarik yang buat saya, yakni untuk bagaimana caranya kita bisa melakukan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu tentang tujuan pembelajaran yang harus jelas, kemudian ada keterlibatan aktif peserta didik, kemudian ditambah lagi pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berikut ada pemrograman dan pemantapan konten dan pengembangan konten, kemudian ada demonstrasi keterampilan, kemudian ada harus umpan balik, kemudian komunikatif yang efektif, kemudian penilaian dan evaluasi, dan yang paling utamanya adalah keselamatan peserta didik. Jadi hal-hal itu yang dapat kita laksanakan untuk bisa menciptakan pembelajaran yang efektif untuk PJOK di sekolah masing-masing. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Zulkifli. Jadi Kak Zulkifli sudah menyampaikan tentang konsep atau keterampilan mengajar yang efektif ya. Itu baru kalau tidak salah itu adalah modul 2.1 ya. Oke, lanjut Kak. Kak Priando, silakan Kak Priando. Baik, terima kasih Kak Fasil atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi menurut saya tentang pembelajaran yang efektif ini kalau mau lihat, yang pertama kita harus mengidentifikasi. Jadi identifikasi ini bisa dimulai dari asesmen awal sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Yang setelah itu kita melakukan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran agar supaya peserta didik ini mengetahui maksud dari tujuan atau materi yang akan kita ajarkan. Yang berikut kira-kira materi ajar itu kita akan ajar itu seperti yang disampaikan oleh Kak Jul tadi, bahwasanya materi ajar yang berdasarkan berreferensiasi yang berpusat kepada peserta didik. Habis melakukan materi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita akan melakukan asesmen, habis itu refleksi dan evaluasi tentang apa yang kita sudah ajarkan kepada peserta didik. Mungkin hanya itu dari saya, Kak Fasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Kak Priando tadi. Kak
Kak Upan bisa? Kalau tidak bisa, Boleh. Mau coba. oke. Oke, terima kasih Kak Fasil. Mohon maaf dengan kesibukan saya yang mengikuti orientasi. Saya mencoba menjawab untuk refleksi yang saya ikuti selama luring kemarin itu. Seingat saya itu kita di sana itu belajar tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif, strategi mengajar PJOK, model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, terus model pembelajaran sport education atau SEM. Nah, saya punya refleksinya itu dari sekian banyak materi yang saya dapati, yang saya pelajari bersama teman-teman di sana itu materinya itu sangat-sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru PJOK. Nah, peningkatan tersebut itu bisa berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pengaplikasian saat kita mengajar PJOK di sekolah. Kemudian wawasan tentang metode pembelajaran yang efektif, mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan materi pembelajaran yang lebih inovatif. Kemudian sebagian besar dari materi yang telah saya pelajari itu seolah akan tetap saya aplikasikan dalam pembelajaran di sekolah nanti agar kualitas pembelajaran PJOK akan jauh lebih baik, terutama untuk peserta didik itu mereka akan merasakan pembelajaran yang aktif, bervariasi dan juga menarik. Tetapi dari semua yang saya pelajari itu tidak mudah untuk saya berikan semuanya. Saya itu biasanya cenderung menghafal dari setiap materi gerakan apa yang kita pelajari, tapi ketika sesuatu yang saya sudah hafal itu tidak saya laksanakan atau dalam kategorinya itu dalam pembelajaran itu tidak saya aplikasikan, maka yang akan terjadi adalah saya lupa dan itu harus diingatkan kembali. Makanya perlunya refleksi seperti ini. Kapasitas kira-kira seperti itu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Satrio ya. Jadi Kak Satrio sudah menyampaikan bahwa di pembelajaran luring kita kemarin itu ada 5 modul yang kita pelajari. Pertama adalah keterampilan mengajar PJOK yang efektif, selanjutnya strategi mengajar PJOK. Nah, strategi mengajar PJOK ini saya ingatkan sedikit bahwa ada yang namanya non-instruksional dan instruksional yang kakak-kakak sudah lakukan praktek mengajarnya kemarin, ditambah dengan gaya dalam melakukan pembelajaran. Ya. Terus selanjutnya adalah model pendidikan gerak. Di model pendidikan gerak ini paling banyak kita bercerita tentang atau melakukan konsep gerak itu ada 4 ya. Yang pertama adalah konsep tubuh. Jadi konsep tubuh itu yang seperti apa? Konsep ruangnya bagaimana? Konsep usaha atau upayanya seperti apa? Dan konsep keterhubungan. Ya, jadi konsep keterhubungan bagaimana konsep semua ini bisa disatukan dalam pendidikan gerak. Selanjutnya adalah masuk di kebugaran jasmani ya kakak-kakak. Kalau di kebugaran jasmani kita menerapkan prinsip-prinsip latihan kebugaran dalam pembelajaran PJOK. Dan yang terakhir adalah konsep sport education model, di mana di sini kita dituntut bagaimana kita melakukan SEM itu di luar pembelajaran. Tetapi kalau mungkin kakak-kakak mau lakukan di dalam proses pembelajaran itu silahkan kakak-kakak mencoba apakah bisa dijalankan atau tidak ya. Nah kakak-kakak kalau tidak melakukan itu kakak-kakak tidak akan mengetahui di mana kelebihan dan kelemahan dalam melakukan sebuah konsep SEM ini. Saya kira untuk konsep SEM ini kakak-kakak bisa terapkan dalam proses pembelajaran. Oke lanjut ya kakak-kakak.
Selanjutnya yang kedua adalah SWOT, ya. SWOT ini bagaimana kakak-kakak mengambil keputusan dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelumnya dikaitkan dengan pembelajaran, ya. Kita berbagi pengalaman saja setelah melakukan kegiatan luring kemarin. Apa yang kakak-kakak sudah lakukan di proses, kalau dikaitkan dengan proses pembelajaran kakak-kakak di sekolah-sekolah masing-masing, ya. Ada yang bisa rasain kakak-kakak? Kita berbagi pengalaman saja, ya. Kalau tadi kita berbicara tentang konsepnya, sekarang SWOT-nya bagaimana kakak-kakak mengaitkan dengan proses pembelajaran di sekolah. Ya. Oke, silakan Kak Zulkifli. Pada mengantuk Kak Zulkifli, silakan. Baik, terima kasih Kak Fasil terkait dengan refleksi SWOT yang menjelaskan keputusan yang diambil terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Sebelum pembelajaran luring kemarin terkait 5 modul itu, pembelajaran saya itu belum seefektif mungkin, belum maksimal. Setelah saya belajar secara tatap muka terkait bagaimana cara kita bisa membuat suasana pembelajaran lebih efektif itu, alhamdulillah berkat pembelajaran luring kemarin, alhamdulillah di aksi nyata itu sudah pembelajarannya cukup efektif. Mungkin masih ada kekurangan sedikit, yaitu terutama pada kehadiran siswa kemarin itu hanya sepertiganya tidak hadir. Jadi pembelajarannya itu kayaknya belum efektif seperti yang kita harapkan karena jumlah siswanya sedikit. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya juga sudah jelas. Kemudian diferensiasinya itu mungkin yang masih belum terlalu nampak sekali karena sebelumnya itu di hasil asesmen awal didapatkan bahwa untuk peserta didik itu dapat dibagi beberapa kelompok, namun karena jumlahnya sedikit, jadi yang tadinya 3 kemarin tinggal 2. Jadi ada diferensiasi tapi tidak terlalu nampak begitu Kak Fasil. Padahal saya sudah menyusun modulnya itu seperti yang kita sudah dapatkan pada tatap muka, bagaimana pembelajaran yang efektif. Terima kasih Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Zulkifli sudah berbagi. Selanjutnya Kak Arfan, silakan Kak Arfan. Baik, terima kasih Kak Fasil atas kesempatan yang diberikan kepada saya tentang refleksi SWOT. Menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Sesuai dengan yang kemarin sudah saya dapatkan dari 5 modul itu, ada yang saya ingat kemarin yang saya sudah kasih itu tentang gaya mengajar, ya. Itu kan ada gaya mengajar, ada beberapa jenis, ada beberapa macam. Terutama yang pertama itu yang pernah saya pelajari waktu di ini ada gaya mengajar timbal balik yang saya dapatkan kemarin waktu itu. Nah, kemarin waktu pada saat kegiatan pembelajaran kemarin, saya menggunakan gaya mengajar timbal balik itu. Dan untuk diferensiasinya juga macam seperti yang Kak Zulkifli katakan, mungkin belum terlalu nampak karena jumlah siswanya saya juga tidak terlalu banyak, ya. Tapi semua sudah hadir kemarin, ya, sesuai dengan itu semua sudah hadir, cuman tidak efektif kalau cuma sedikit. Jadi mungkin tidak begitu kelihatan diferensiasinya. Cuman kemarin saya juga sempat melakukan pengundian yang dimana tidak memberikan siswa
mereka sendiri yang memilih, tidak. Jadi saya buat undian supaya yang tahu dan yang tidak tahu dalam melakukan mereka bercampur menjadi satu ya. Jadi tidak hanya menonton ke yang tahu saya sendirikan, yang tidak tahu gerakan saya. Jadi di situ saya buat undian supaya mereka bercampur menjadi satu, mulai dari yang belum bisa menguasai gerakan, ada yang sudah menguasai gerakan, saya buat seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Arpan. Jadi Kak Arpan menjelaskan tentang peran guru ya dalam melakukan kegiatan proses pembelajaran. Oke, selanjutnya Kak Ando, Kak Priando. Baik Kak Fasil, terima kasih atas kesempatan yang kedua kalinya. Jadi menurut saya tentang pembelajaran yang sudah kita dapat dari tatap muka kemarin, alhamdulillah dari apa yang saya dapat di tatap muka kemarin itu Kak, sekarang sudah bisa saya terapkan atau aplikasikan dalam pembelajaran. Dari yang pertama itu dari merancang modul ajar, itu kan yang kemarin-kemarin itu kan kita merancang modul ajar itu tidak dari tujuan pembelajaran. Nah, jadi dengan alhamdulillah kemarin itu kita belajar tatap muka, saya sudah bisa merancang modul ajar mulai dari tujuan pembelajaran, asesmen, dan kegiatan pembelajaran. Nah, yang berikut tentang proses pembelajaran juga, dengan adanya tatap muka kemarin, ada beberapa hal yang bisa saya petik, itu tentang gaya mengajar. Dan dalam gaya mengajar itu kemarin saya sempat dapat tugas pemeriksaan diri. Nah, alhamdulillah dengan ilmu yang kemarin itu saya sudah bisa aplikasikan dari proses mengajar saya, sampai saya sempat dengan video pembuatan ini, video pembelajaran UKIN itu Kak. Saya juga gaya mengajar penilaian diri sendiri. Alhamdulillah dengan gaya mengajar itu peserta didik bisa meningkatkan minat, terutama dari peserta didik yang kemarin-kemarin itu minatnya itu kurang. Jadi dengan beberapa variasi seperti itu gaya mengajar, jadi adik-adik siswa itu bisa menumbuhkan minat mereka untuk belajar lagi. Mungkin hanya itu dari saya, Kak Fasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Ando ya. Jadi Kak Ando sudah menjelaskan tadi atau memberikan refleksinya tentang proses pembelajaran yang Kakak lakukan, di mana dia mengaitkan dengan gaya pemeriksaan diri. Jadi saya ingatkan kembali bahwa gaya-gaya dalam mengajar itu mungkin kakak-kakak masih ingat tidak gaya-gaya mengajar semua yang kita lakukan kemarin di kegiatan murid, ya. Di mana ada gaya latihan, ada gaya timbal balik, gaya pemeriksaan diri, terus gaya penyertaan, gaya penemuan terbimbing, gaya penemuan divergen, konvergen ya. Terus program inisiatif pembelajar, belajar mandiri, pemecahan masalah, inquiry ya. Itu adalah gaya-gaya mengajar dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya kita lanjut ya Kak. Terus yang terakhir adalah note. Sekarang apa yang kakak-kakak ini adalah bagaimana kakak-kakak melakukan refleksi
terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK yang di masa yang akan datang, ya. Jadi kakak-kakak diminta bagaimana caranya kakak-kakak melakukan perbaikan proses pembelajaran, ya. Karena yang bisa nilai diri, ya, bisa menilai itu sebenarnya diri sendiri. Kalau kita minta penilaian dari orang lain, itu apalagi kalau teman sejawat, ya. Apalagi kalau teman akrab yang biasa kita bermain bersama, pasti mereka akan memberikan jawaban-jawaban yang baik semua. Padahal atau sebaliknya, kalau orang yang tidak biasa dengan kita, biasa dia juga memberikan penilaian yang kurang baik walaupun sudah dilakukan. Ya, jadi alangkah baiknya dalam melakukan refleksi perbaikan itu kita melihat atau mereview kembali bahwa di sini kekurangan saya, ya. Jadi kakak-kakak bisa menilai diri sendiri. Oke kakak-kakak, jadi mungkin kakak-kakak bisa menjelaskan tentang bagaimana proses kakak mengevaluasi dan bagaimana kakak-kakak memperbaiki pengajaran PJOK di masa yang akan datang supaya lebih baik. Oke, silakan Kak Endang, mungkin sudah bagus Kak Endang. Kak. Ya, oke, siap. Baik, terima kasih Kak Fasil atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini di bagian NOWAT ini yaitu tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan, yaitu tindakan kami sebagai pengajar PJOK, merefleksikan perbaikannya seperti apa. Kalau saya Kak, ketika habis pengajaran itu bukan saya mau bilang apa, tapi saya tanyakan ke anak-anak, menurut adik-adik bagaimana cara mengajar saya, cara mengajar ibu. Apakah adik-adik merasa senang atau bagaimana? Tapi sering mungkin dengan model ini Kak, kita sering saja, ini yang memang terjadi di kenyataan di sekolah saya ya. Dengan mungkin model pengajaran saya yang seperti komando, jadi nanti kadang-kadang terkesan, iya ibu, so bagus ti ibu pe anu patorang, cuman kadang-kadang orang ini semua takut dengan ti ibu pe bahasa, katanya seperti itu ya. Jadi saya bilang begini, jadi nanti kalau seandainya ada ada yang adik-adik, menurut adik-adik yang cara mengajarnya ibu yang tidak sepadan, yang tidak sesuai dengan artinya apa yang ibu ajarkan tidak connect dengan adik-adik, tingkah dari tingkah ibu atau cara mengajar ibu, nanti di akhir pembelajaran tolong dikoreksi. Saya bilang begitu supaya adik-adik, artinya di sini ini ibu ingin menciptakan pembelajaran supaya adik-adik bisa merasa senang, adik-adik bisa merasa happy. Ketika merasa senang dengan happy, jadi apa yang ibu akan ajarkan atau apa yang akan ibu pelajarkan kepada adik-adik, dengan setidaknya itu akan masuk sendirinya karena adik-adik menerima pembelajaran ibu dengan senang hati. Nah, saya sampaikan begitu ke adik-adik Kak. Cuman kadang-kadang memang saya tidak bisa pungkiri, walaupun seringkali anak-anak berikan masukan atau seperti apa, lepas dari itu lagi hilang lagi kendali saya. Karena memang mungkin posisi mengajar saya atau gerak-gerik saya, melihat dari gaya mengajar, model mengajar, apalagi yang berdiferensiasi, ditambah lagi dengan anak-anak ketika diberikan pembelajaran yang berdiferensiasi pada saat di tempat pembelajaran, pada saat akan berlangsung, hilang lagi itu buyar. Artinya mereka pilih yang berdiferensiasinya itu tidak sesuai lagi. Jadi kadang-kadang saya sudah lepas pada saat mengajar, saya lepas yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, cuman yang jelas tujuan dari pembelajaran yang saya sampaikan artinya bisa masuk. Macam kemarin saya buat aksi nyata itu, terus terang buyar itu Kak, saya buat aksi nyata kemarin itu. Karena posisi konsepnya bukan mau bilang juga teman tidak ada yang bantu video, cuman karena mereka juga disibukkan dengan yang teman-teman saya yang UKIN itu, Pak Yusran, Pak Sidik juga mungkin kurang sehat, teman-teman lain juga bukan tidak mau berbaur karena memang punya basic masing-masing dalam mengajar. Jadi
Saya hanya meminta siswa yang melakukan yang memvideo saya. Lepas dari video, sebelum ada siswa masuk Pak Yusran dengan Pak Anu yang membantu saya. Tapi lepas dari itu saya buyar. Jadi apa yang sudah termanage bagus, yang sudah sesuai dengan yang ada di modul ajar saya, itu lepas kendali. Semua tidak masuk lagi di situ. Tapi saya berusaha, artinya biarkanlah artinya tidak sesuai dengan modul, cuman mungkin konsep-konsepnya ada sedikit yang masuk. Yang penting penyampaian materi saya ke anak-anak itu terlaksanakan dengan baik, seperti itu. Artinya mereka bisa menangkap materi apa yang sebenarnya yang saya ajar. Ada ilmu yang saya transferkan ke anak-anak. Mungkin seperti itu. Jadi usaha saya ke masa yang berikutnya, artinya ke masa yang akan datang, insya Allah saya akan lebih memanage lagi diri saya, mungkin dari inovasi pembelajarannya, dari kreativitas, supaya anak-anak lebih lagi menyenangkan, lebih happy dan bahagia dengan artinya dengan pembelajaran yang saya berikan. Mungkin saya akan lebih mengoreksi diri dengan masukan-masukan dari peserta didik yang saya ajarkan. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Endang ya. Jadi Kak Endang menjelaskan kekurangan dan cara memperbaikinya ke depan ya. Selanjutnya Kak Faki, belum ada suaranya. Tidak sibuk Kak Faki? Bisa Kak Faki atau? Siap Kak, siap. Masih agak Oke. segang Kak. Ada sambutan ini dari. Oke. Mau agak sepi dulu. Oke, terima kasih Kak Fasil atas kesempatan yang diberikan. Oke, untuk mengevaluasi dari aksi nyata yang kemarin, sebenarnya kalau saya jujur terkendala di kamera Kak. Kamera itu sampai saya itu pinjam HP. Pinjam apa karena tidak bagus kamera, baru memori juga memang pol. Jadi udah pinjam itu terkendala. Jadi bikinnya juga saya potong-potong pas sebenarnya kan kalau di itu kan harusnya kan full toh karena memorinya tidak kuat, baru fasilitasnya yang ada cuma HP begitu. Ya sudah, saya pakai saja HP. Saya rekam dari pertama pendahuluan, habis itu saya stop dulu, save baru lanjut lagi. Takutnya pas bikin video sopol memori tidak tersave, jadi save dulu kan, habis itu sudah baru lanjut lagi yang inti, terus kemudian penutup. Untuk evaluasi mungkin yang saya perlu evaluasi itu di bagian waktu, karena terlalu cepat mungkin itu waktu, karena diminta untuk 30 menit maksimal, mungkin karena kurang was-was dengan memori itu, jadinya tidak maksimal di situ. Kecuali kalau mungkin disediakan fasilitas handycam atau kamera yang memadai, mungkin bisa. Baru untuk selanjutnya ke topik pembahasannya, yaitu mengenai modulnya. Kalau untuk di saya mungkin masih ada perlu yang diperbaikan, termasuk dari refleksi setiap siswa belum saya masukkan. Baru ada lagi cara mengajar yang mungkin siswa-siswa itu terkesan asing dengan bahasa-bahasa olahraga yang kayak bahasa asing olahraga begitu, kayak handsball, baru kayak dribble. Mereka lebih cenderung paham dengan menggunakan bahasa yang gampang. Misal kayak dribble ya diganti dengan menggiring bola gitu. Kalau tendang tidak usah shoot. Bingung siswa shoot apa ini Pak Guru? Shoot, tendang begitu. Begitu tendang. Terus untuk itu mungkin perbaikan ke depan. Baru mungkin gaya mengajar saya juga perlu saya evaluasi sendiri. Jadi mungkin banyak kekurangan pada saat siswa bingung, cuma dia takut untuk mengutarakan
apa yang dia tidak tahu. Nah, jadi saya belum bisa itu memancing kayak siswa itu berani tanya mana yang belum paham begitu. Cuma kalau pas saya tanya balik, mereka diam. Iya. Nah, itu jadi iya, jadi susah saya mau ini dibilang ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke, sekarang Pak Guru mau tanya. Baru apa itu dribble? Tidak ada yang jawab. itu Kak untuk saya, mungkin dari teman-teman kakak-kakak lain juga ada masukan tips-tips bagaimana memunculkan itu keberanian siswa biar mereka itu mau tanya apa yang mereka tidak ketahui. Terima kasih Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Faki. Oke, silakan Kak Endang. Oke, baik, siap Kak Fasil. Ya, Kak Faki, kita saling berbagi ya. Istilahnya begini Kak Fatih, jangan pun anak SD, di SMP pun masih bisa dihitung dengan jari peserta didik yang mau berani di saat kita menyodorkan pertanyaan, kira-kira dari materi ini ada tidak yang masih belum paham. Kadang-kadang ada 1-2 orang yang bisa mengangkat tangan, kadang-kadang ada yang tidak sama sekali, yang memang seperti yang Kak Faki katakan tanya, ketika kita guru yang memberikan respon, kalau begitu ibu yang akan memberikan pertanyaan satu-satu, mungkin sudah bagaimana ya posisinya, kan kita bisa melihat gerak-gerik dari peserta didik ketika kita akan memberikan pertanyaan atau sejenis apalah kepada mereka untuk memancing supaya adrenalin dari anak-anak itu bisa kebuka, artinya bisa ada umpan balik yang kita berikan ketika ada dengan mereka. Cuman memang ya namanya anak-anak peserta didiknya torang mungkin berbeda, bukan kita bedakan dengan anak-anak yang mungkin ada di luar Jawa sana atau seperti apa. Ya mungkin seperti itulah anak-anak kita. Kalau sering, alhamdulillah di saya juga ada sih, walaupun cuma 1-2 orang Kak Fasil, artinya mau dibilang juga vokalnya bagus, bisa berani. Di samping itu juga mungkin dengan penguasaan dari materi dari peserta didik. Artinya ketika mungkin mereka memang menangkap betul apa yang kita berikan, mereka menguasai apa yang kita jelaskan, mungkin secara pemikiran kritis mereka akan ada satu pertanyaan mungkin yang akan timbul dari apa yang penyampaian atau pembelajaran yang kita aktivitas gerak yang kita berikan kepada anak-anak. Cuman pada umumnya kalau mau dilihat secara umum, memang sedikit anak-anak kalau ingin melakukan timbal balik atau respect dari pembelajaran yang kita berikan. Mungkin seperti itu Kak Fasil, terima kasih. Saling berbagi saja ini Kak. Terima kasih Kak Endang ya, jangankan itu tantangan di setiap level ya kakak-kakak ya. Jadi tantangannya itu ya seperti itu, jangankan Kakak Faki, tingkat SMK saja di tempat saya mengajar juga seperti itu Kak ya. Mungkin cuma 1-2 orang yang bisa menjawab, atau kalau kita berikan pertanyaan ya cuman itu terus orangnya yang menjawab ya. Ya betul. Atau begini, pada saat kita berikan pertanyaan secara konsepnya mereka tidak tahu, tetapi secara gerakannya mereka fasih. Ya, artinya mereka bisa lakukan, tetapi secara konsep atau melalui perkataan itu mereka biasanya cuma langsung katakan begini Pak Guru, begitu Pak Guru, cuma itu jawabannya. Tetapi pada saat mereka melakukan prakteknya mereka bisa. Ya. Jadi ini pembiasaan sebenarnya itu tantangan kita di guru PJOK ya. Bagaimana merubah mindsetnya itu. Kalau bukan kita guru-guru PJOK yang merubah itu, akan terbawa terus sampai perkuliahan. Nanti di perkuliahan mereka baru menyesuaikan untuk melakukan diskusi-diskusi. Karena kan di perkuliahan kita habis kita paparkan, kita diskusikan ya. Oke, lanjut ya kakak-kakak ya. Ada tambahan dari Kak Priando? Baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi tentang NOAT ini Kak,
seperti yang disampaikan oleh Kak Endang tadi dan sama Kak Faki, bahwasanya di setiap akhir pembelajaran itu kita melakukan refleksi dengan tanya jawab tentang apa yang sudah kita pelajari. Kalau kita ukuran kalau kita guru SD itu kalau biasa mengajar di kelas bawah itu kita tidak bisa menanyakan langsung tentang apa yang sudah dipelajari tadi. Cuman biasanya saya mengidentifikasi tentang pembelajaran tadi itu melalui semangat dari peserta didik kalau misalkan di kelas bawah. Nah, di saat pembelajaran itu kira-kira mereka semangat tidak? Nah, kalau misalkan tidak, berarti tujuan pembelajaran itu belum dapat. Biasanya saya menyiasati itu dengan melakukan berbagai macam variasi supaya peserta didik ini ada semangat. Biasanya melakukan permainan apa supaya orang semangat. Kalau di kelas bawah, Kak. Tapi kalau di kelas atas bisa juga melakukan komunikasi dengan bertanya, tapi kadang kalau di kelas atas juga itu kan seperti yang Kak bilang tadi, kadang cuma 1-2 orang, bahkan cuma itu terus yang Mbak respon kemari. Jadi kadang juga kalau misalkan respon, kadang suaranya cuma kacili, malu-malu, itu ukuran anak. Mungkin hanya itu dari saya, Kak Fasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Ando ya sudah berbagi pengalamannya. Jadi rata-rata sebenarnya kita menghadapi masalah yang sama. Tinggal strategi kita sebagai guru PJK bagaimana cara mengatasinya itu. Ya, dan disinilah kita diskusikan, kita berbagi pengalaman ya tentang apa yang dialami di sekolah masing-masing. Oke, lanjut ya Kak, kita berbagi refleksi ya. Kita berbagi refleksi tentang aksi nyata yang kakak-kakak sudah lakukan di sekolah masing-masing ya. Mulai dari perencanaan awal, kendalanya di lapangan seperti apa yang perlu diperbaiki dari video pembelajaran, yang jelasnya video yang kakak-kakak sudah sematkan di LMS itu saya sudah tonton semua. Tinggal siapa ya, Kak Munajir saya tidak bisa buka videonya, terus satu orang lagi siapa ya kalau tidak salah, saya belum bisa lihat videonya. Tapi kakak-kakak yang lain selain Kak Iqbal, Kak Sidi, Kak Fuji itu belum memasukkan atau belum mengunggah video ya. Jadi saya sudah lihat tentang video-video pembelajarannya. Jadi saya kira apa yang kakak-kakak sudah lakukan itu bagaimana kita berbagi refleksi tentang mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhirnya itu atau penutup ya. Ya, kita mulai dari atau kita tampilkan setiap jenjang ya. Jadi habis itu kita berikan masukan masing-masing kira-kira seperti apa pembelajaran yang efektif ya. Saya punya dulu Kak Fasil. Oke, silakan Kak Satrio. Oke, saya tampilkan dari sini ya. Iya ya, nanti Kak Fasil saja. Karena memang tidak ada pilihan. Pokoknya saya punya gas Kak Fasil. Endang tiada rencana keluar rapatnya Endang. Karena pengen ini jaga blok karena video. Sudah full ya. Pokoknya orang ini sharing. Baku anu gas. Aku punya itu, Masya Allah subhanallah. Barang saya kajulah.
Siap. Ya, itu juga. Tika Arfan perwakilan dari SD. Terus dia ini banyak sekali guys. SD banyak sekali. SMP tidak boleh melari. Yang satu angkatan semua ini yang senior semua, SMA Kakak Kayo, SMP Kak Edang, baru SD Kakak Arfan. So beda angkatan toh orang. So beda angkatan. Berarti lagi Tisidik kalau dia bilang sudah Tisidik ini memang Abu Nawas Belum buat video dia. Aku ada tanya tadi, saya bilang, sobat video kau? Dia bilang iya sudah. Coba lihat dulu ini orang ganteng ini. Tidak ada suara. Bagaimana? Atau memang tidak pakai suara di situ? Ada suaranya Kak? Sorry. Tidak dapat ini. Kok ini? Tidak ada suara, Ya? Tidak ada suara. Tidak muncul itu suara. Cuman berapa orang di grup di Zoom ini? Kakak Yo tamut pol ya, baca-baca itu tidak tahu apa yang dia bilang. Udah 8 tuh kan. 8 berarti O2 yang tidak ada. 8 Kak Fasil. 3 berarti yang tidak ada. Sidik Teiki Temunajil. Uji. Oh. Jika kayak ini ada gunting rambut tidak undang-undang Kalau saya mbak undang mesti ada yang mbak polo. Long julu. Walua utu walua. Walua. Mulu. Jadi nonton aja jauh lah. Nama siswa di walua utu. Latih. Bolo itio kakajun. Saja pernah lah suara minta aja tahu. Ada siswa uti. Aku mau beda identitasnya dengan yang sekarang. Iyo. Beda Beda. Jangan sampai bawa orang lain ini. Tidak poli ya. Boleh kembar. DP kakak atau DP adik ini. DP kembar. Orang yang ada suruh minta tolong akan buat video, saya bilang ke sana, di mana saya melangkah, kau ikuti dengan video, saya tidak pakai mic. Saya ada dekat pada dia, saya Allah dia ada video. Dia bilang, bukan saya yang kau video. Dorang, bos saya ke mana kau baku ikut. Gagain celana ini. DP baju poli sama, baju poli sama. Memang begitu kembar.
Oh, ada bakumur-kumur tipe kayu ini tidak baca cerita deh ini sebenarnya. Ada reklamasi ini, ada reklamasi. Kirim link Turunkan Jo. harga bonding Saya mau kirim link Jo di chat Jo. sampai lolo. Sudah, saya percaya Bapak. Bapak itu orang profesional. Enggak, maksudnya tanggapan kira-kira harusnya bagaimana, Harusnya di luar Tanggapan kelas. saya yang pertama, kalau boleh bukan di luar saja pembelajarannya walaupun panas orang seka. Ya. Boleh langsung mau dijawab begitu Kak Fasil ya? Tahan dulu. Oke, tahan. Ada putih anak di situ Ganteng sekali nggak di situ sayang. Is. Ya tahu itu ada Jangan mau tendang. itu puru ada kancing dengan tali Jepang supaya dapat ada langsing sadip. Saya itu loh, baru aku mau bilang ini puru ini akan naik timbul. Ya nggak tahu apa sih. Habis. Selesai. Masih ada. Silakan kakak-kakak di komentar. Jam berapa ini yuk? Tengah hari ya? Ya, kalau Kak Ando bilang itu kumpul-kumpul dulu, jadi belum mau jawab. Dua pertanyaan.
Gagah. Oke, Selesai. Kakak, silahkan berikan tanggapannya dan masukannya, atau ada nanti timbal balik dari Mas Satrio ya. Oke, silakan kakak-kakak berikan tanggapannya, apakah apa yang ditampilkan oleh Kak Satrio dalam aksi nyata dalam video pembelajaran itu ada hal-hal yang perlu kita perbaiki bersama atau bagaimana. Oke, silakan Kak. Silakan Kak, silakan. Oke, baik, terima kasih Kak Fasil. Kita hanya di sini Kak, kita cuman kita saling berbagi saja, tidak mau mencari celah ini Iya, atau iya, bagaimana. iya, Karena iya. saya akui saya punya juga pasti banyak kekurangannya. Cuman yang sama Kak Kayo ini karena berhubung suaranya memang tidak kedengaran, jadi saya juga bingung apa yang saya mau tanyakan. Karena posisi cuman yang mungkin saya ih, saya lihat tadi itu mungkin karena kalau kita kemarin itu sempat disupervisi, ini kakak kita saling memberikan masukan saja sih. Karena memang kemarin itu saya juga sempat melakukan pembelajaran di dalam kelas untuk PJOK, tetapi itu dalam materi P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, sementara yang saya tayangkan itu, yang saya berikan ke anak-anak itu tentang penjelasan semua yang ada kaitannya dengan P3K, terutama alat-alat atau obat-obatan apa yang kita gunakan. Nah, cuma ternyata saya itu dapat kritikan sedikit dari Pak pengawas, Pak Korwas saya itu Pak Romi, katanya kalau seandainya walaupun dia bilang hanya P3K begini, hanya penjelasan tentang obat-obat, lebih bagusnya, lebih baiknya itu langsung di lapangan. Karena posisinya ketika berada di lapangan, anak-anak itu langsung paham apa-apa yang artinya ini obat ini digunakan maksudnya kegunaan untuk luka apa. Mungkin ada yang alat-alat yang digunakan pada luka lecet atau apa. Jadi kalau katanya kalau cuma di dalam kelas begini otomatis Ibu Endang anak-anak mungkin kepemahamannya itu akan kurang karena basicnya memang sebenarnya yang harus di lapangan supaya mereka lihat terjun langsung. Ibu Endang ambilnya di dalam kelas. Begitu juga dengan hadang kemarin. Soal hadang. Belum lama ini, hadang ditanyakan, "Ih, kenapa kau harus praktek begini? Jangan," dia bilang sama saya, "Kenapa kau takut-takut mau hitam?" Saya bilang, "Ih, Pak, bukan begitu. Masalahnya kalau matahari lewat dari jam 10," saya bilang itu, "Pak, sudah bukan lagi matahari yang menyehatkan anak-anak." Dia bilang, "Ih, bukan seperti itu. Artinya konsep dasarnya itu harus ditunjukkan kepada anak-anak seperti apa supaya mereka paham. Kalau kau ambil di ruangan, baru yang ruangan saya pakai memang ruangan kelas, otomatis kecil." Karena kan memang saya tidak bisa bawa di lapangan posisi saya bilang orang anak ini kok mau apa-apa di lapangan bukan cuma baku tangkis, apalagi anak-anak perempuan yang rentang dengan matahari kan. Jangan pun mau olahraga, mau upacara saja mau sedikit kena matahari, ada yang semua pingsan, ada yang apa. Jadi saya jawaban, Pak, saya kondisikan dengan keadaan anak-anak. Kalau memang banyak yang tidak bisa saya paksakan untuk turun di lapangan, yang penting seperti Pak jelaskan tadi, konsep dari materi yang orang berikan ke anak-anak, mereka bisa terima. Saya bilang, saya cuma bilang kesan begitu, saya bilang saya juga tidak mau ambil resiko ketika mungkin kalau panas begitu. Dia bilang, oh tidak, namanya PJOK, setidaknya jangan terkesan bahwa guru PJOK itu yang lebih takut dengan panas. Baru saya bilang, kalau begitu salah polipersepsi Pak, orang ini guru PJOK tidak pernah takut dengan mau pagi, siang, malam, mau hujan, orang ini siap di lapangan, cuman orang kondisikan dengan waktunya anak-anak. Artinya bahasa saya tidak sekasar begini sama beliau, cuman saya jelaskan dengan bagus-bagus, kayak gitu maksud. Cuman itu sih Kak Kayo, artinya betul juga, orang tidak bisa memaksakan anunya anak-anak, basicnya anak-anak, fisiknya anak-anak dengan orang artinya kalau orang paksakan, kalian mesti harus prakteknya di lapangan, kalian harus seperti ini. Kan tidak bisa seperti itu. Artinya ketika mereka orang paksakan, pasti akan terkesan, tidak ada pembelajaran yang akan berhasil. Dan saya yakin dan percaya tidak akan ada anak-anak yang merasa senang dengan pembelajaran yang orang kasih nanti kalau
ada istilah sistem pemaksaan kepada mereka. Mungkin seperti itu sih dari saya Kakak Yo. Cuman yang saya sesali Kak Yo suara tidak dapat dengar. Saya tidak tahu Puyol, saya Puyol dapat dengar atau tidak. Tapi keren. Nanti saya kirim link. Diferensiasinya itu Masya Saya Allah. Iya. DP pemanasan lagi berkelompok. Oh, Good. pasti. Ada hasil koordinasi Saya terus. saya mau ikut poli itu. Mau kasih berkelompok poli dorang. Gagal. Bagaimana Bapak rencana ilmu, Bapak ilmu. Mbak video sama-sama tidak mau? Bukan begitu, Pol ya. Oke, Betul, sedikit Kero. gambaran Kak Endang ya dan semua untuk teman-teman. Sedikit gambaran saja itu sebenarnya dan sejujurnya itu saya tidak ada waktu untuk melakukan video itu. Dikarenakan kita Zoom kemarin itu di tanggal 25 Oktober, waktu 8 hari sampai dengan hari ini, itu untuk ke siswa itu tidak ada waktu untuk ngambil video. Apalagi untuk pembelajaran Penjas, karena mereka di minggu kemarin full dari hari Senin sampai dengan hari Jumat itu P5. Ada gelar karya. Jadi dari hari Senin mereka latihan, Selasa mereka latihan, Rabu tampil, Kamis banyak yang tidak hadir karena kecapean, Jumat mereka ekskul. Nah, di hari Selasa saya ambil video itu tepat kalau nggak salah itu setengah 12 Kak Endang. Oh, siap. Tengah hari, saya punya jadwal itu, saya punya jadwal di kelasnya mereka itu setengah 9. Tetapi mereka dari pagi latihan menggunakan lapangan. Saya sudah koordinasi dengan yang pengajar P5 yang memandu kegiatan latihan mereka. Saya sudah izin jam 10 saya pakai lapangan untuk saya lakukan video. Nah, sudah diizinkan, tetapi setelah saya keluar dari lapangan persiapan semua, tidak tahu tenda masuk ke lapangan. Sound masuk, saya bilang bagaimana DP cerita ini, saya mau begini, mau buat video. Dorang bilang bab pikir saja. Nah, di bab pikir itu saya teringat pembelajaran Penjas itu paling banyak modifikasi. Jadi ruangan saya modifikasi, saya menggunakan pemanfaatan aset. Ada kebetulan sanggar seni yang tidak digunakan, saya pakai di situ. Nah, untuk siswa itu sebenarnya banyak. Tetapi yang lain masih proses latihan. Saya bilang yang sudah tidak latihan, saya minta waktu 1 jam saja. Nah, yang tidak pakai baju olahraga di situ ada di video. Saya tanya, mana baju olahraga Pak Guru? Sebenarnya saya ada baju olahraga, cuman ada pakai kalamaring. So basah ada yang suar, so mulu singo belum sempat ada cuci. Saya bilang gas, pakai Jo yang mana yang ada. Seperti itu. Jadi kelihatan mereka itu pas di video itu ada yang baguling, ada yang basandar. Saya tidak larang karena saya merasa memang orang PT Naga ini so terkuras. Jadi saya tidak ada paksaan untuk siapa yang mau bab praktek, siapa yang melakukan coba itu demonstrasi silakan. Yang tidak mampu saya bisik saja, lihat saja buku, baru perhatikan orang ada ini kalau memang tidak sesuai. Katakan yang begini dia. Begitu. Paling banyak modifikasi saya punya itu. Begitu itu. Cuman saya sesalkan itu Kak Fasil dan teman-teman, saya tidak melakukan asesmen otentik karena tidak bisa saya ajak ke bentuk permainan. Begitu, karena kalau mau bermain di situ orang mau melempar, apalagi saya punya materi itu tentang operan bola basket, passing bola basket, orang mau bawa oper di atas ke atas itu kena lampu memang selesai. Polis saya bukan pemanfaatan aset, mah pengurasakan aset. Yang begitu itu kena kaca selesai bola basket ini. Seperti itu, Kajul jangan jaga bagar kepala, Kajul mengerti saja. Kira-kira seperti itu, teman-teman semua. Oke. Terima Insya Allah kasih. kedepannya akan lebih baik dari yang aksi nyatanya ini. Dan mungkin kita, saya yakin dan percaya kakak-kakak semua, kita mengikuti pendidikan PKG PJOK ini banyak ilmu yang kita dapatkan. Dari bagaimana cara kita membelajarkan siswa pada pembelajaran yang efektif, apalagi sampai bisa membuat mereka senang. Ketika mereka senang, otomatis apa yang kita ajarkan pasti akan masuk sama mereka. Jadi saya bersyukur sekali, artinya bisa berada dengan teman-teman, saling berbagi,
saling memberi masukan untuk untuk perkembangan untuk individu kita masing-masing ketika kita kembali lagi ke sekolah terlepas dari pendidikan yang kita ikuti selama 3 bulan ini. Artinya ada banyak ilmu yang kita bawa, nanti akan kita aplikasikan, kita akan terapkan di sekolah kita masing-masing. Menurut saya itu saja sih. Oke. Ya. Oke, Kak Jul. Betul sekali itu Kak. Saya berpikir, Kembali ke tempat kembali. Iya. kalau saya berpikirnya kayak Endang begini, inilah momentum sebagai bukan juga jadi batu loncatan, tidak, maksudnya kita perlihatkan ke guru-guru lain yang paradigmanya mereka itu berpikir bahwa PJOK itu cuma sekedar bermain sudah. Ya, betul. Kan? Sekedar lari-lari sudah sebelum ada nilai. Sudah. Iya, apalagi dengan waktu awal-awal saya bergabung di PJOK itu hanya sebagai tempat kerja bakti. Iya kan? Di awal-awal itu di 2000 berapa itu ya. Kalau Sojam Pejas suruh cabut-cabut saja rumput. Nah, ini kan kita orang punya momentum bahwa inilah kita orang PJOK. Oke. Oke, siap. Next video kedua. Bukan. Anggung baju itu saya hafal. Botika Fasil itu yang ada berdiri tadi. Itu Boti. Bukan ya? Baju itu saya hafal. Oh, bos saya punya ini. Oh, Tika Kaus. Tika Jul itu. Kan. Gagah. Kalau sobat diri muka begini sudah siap gerak, tegak gerak anak-anak. Diam ini. Ada suaranya kakak-kakak. Tidak ada Kak. Tidak ada. Ada kampanye Tika Jul. Ada suaranya. Tika Jul ini. Iya. Tidak ada. Mungkin mesti mau pakai salon atau bagaimana? Jangan lupa subscribe. Di YouTube putih. Boleh pemanfaatan YouTube. Gagah. Apa yang gak gini? Video belum terputar mah gagah. Bersih putih. Buat 8 orang yang hadirin. Training su. Tamut pun kayak Endang. Waktu tutu hidung anak kenapa gatal hidung? Next job. Gagah Tika Jul punya ini, Masya Allah. Konsep gerak ya. Kalau saya konsep gerak. Pendidikan gerak. Kebugaran. Kebugaran. Tidak ada suaranya, Kak. Tidak ada. Tarada. Kakak Jul, intinya bagaimana ini pembelajaran? Gerak ya? Iya. Oh iya. Sudah nampak. Anak-anak bergerak. Jadi awalnya menontonkan video. Kontennya itu lewat video Pakai suara manual ini. yang menarik. Kemudian setelah mereka mengamati video, langsung dibawa ke lapangan untuk mempraktekkan, tapi diawali dengan pemanasan, ada juga ice breaking, kemudian pemanasannya dalam bentuk permainan ya,
yang menyerupai dengan salah satu teknik passing dalam permainan basket. Tapi di sini mereka hanya melempar bola, kemudian bolanya berputar ya mengelilingi mereka dan satu orangnya mengikuti bola tersebut. Siapa yang terlambat daripada bola nanti dapat hadiah. Hadiahnya berupa salah satu gerak kebugaran jasmani, salah satunya itu lompat bintang. Jadi bentuk pemanasannya dalam bentuk permainan. Kemudian dilanjutkan ke permainan teknik dasar dalam permainan bola basket yang diawali dengan chest pass. Ini dibagi 2 kelompok, kemudian melakukan dulu tanpa bola, kemudian dilakukan dengan bola, kemudian berpasangkan. Kemudian setelah melakukan chest pass itu dibuat satu games berlawanan antara kelompok A dan kelompok B dengan mempraktikkan teknik chest pass. Jadi siapa yang lebih duluan bolanya, berarti itu kelompok yang menang. Begitu juga untuk teknik passing selanjutnya itu bounce pass sama overhead pass. Jadi setiap kali ada teknik dasar dilakukan, setelahnya dilakukan permainan yang menyerupai itu kayak mau diadu lah siapa yang cepat. Kemudian terakhir ada permainan yaitu melibatkan semua peserta didik, yaitu menerapkan semua teknik dasar yang telah dipelajari tadi, yaitu ada yang bounce, ada yang overhead pass, kemudian chest pass. Jadi mereka dibagi berkelompok, kemudian siapa yang kalah mereka yang merampas bolanya, kemudian bolanya dioper ke teman dengan menggunakan 3 teknik dasar tersebut. Kemudian ditutup dengan pendinginan. Setelah itu kita lanjut ke refleksi ataupun penarikan kesimpulan apakah yang mereka dapatkan pada saat proses pembelajaran. Ditambah lagi dengan ditanyakan apa mereka senang atau ada yang belum dipahami. Terakhir ada seorang siswa, saya minta untuk testimoni bagaimana pembelajaran pada hari itu. Mungkin seperti itu gambaran umumnya. Oke, silakan kakak-kakak beri tanggapan. Awit. Oke, lanjut ya kak. Kesalahan tulis jadi biar keluar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Silakan kakak-kakak berikan masukannya tentang apa yang Kak Zulkifli sudah lakukan di aksi nyata tentang proses pembelajaran. Oke, silakan kakak-kakak. Oke, terima kasih Kak Fasil. Mungkin saya yang akan pertama, siap-siap Kak Jul. Pertanyaan saya itu bola yang digunakan itu bola apa, Kak Jul? Pertama itu saya pegang bola basket yang sesungguhnya. Ada satu bola, pakai bola basket yang sesungguhnya. Kemudian yang dipakai pada saat di lapangan itu bola voli yang sudah terkelupas. Berhubung bolanya sudah terkelupas semua, jadi untuk konsepnya itu bahwa ini bola yang sesungguhnya yang saya pegang, ada satu bola. Kemudian mereka melakukan bola yang sudah tidak utuh lagi karena sudah terkelupas kulit untuk bola volinya. Jadi di sini hanya dilihat untuk bagaimana cara mereka melakukan passing, ya 3 passing tersebut tanpa menggunakan bola yang sesungguhnya. Tapi saya pegang bola yang satu yang sesungguhnya bola basket asli sebagai gambaran bahwa inilah bola basket yang sesungguhnya. Oke. Jadi konsep mengajarnya itu apa ya? Menunjukkan bahwa ini bolanya yang asli, kemudian dalam proses melakukan praktek itu menggunakan bola yang dimodifikasi ya yang cenderung yang bisa mereka gunakan tanpa yang berakibat mereka cedera seperti itu ya. Cuman saya sarankan begini ya Kak Julia, kalau bisa
bola ke depannya nanti, misalnya Kak Jul ingin mengajarkan passing untuk bola basket, minimal lah mereka diberikan bola yang asli itu hanya untuk mengetes, biar mereka bisa tahu bagaimana ini bola basket yang asli ini orang pegang beratnya seperti apa. Tetapi jangan mereka praktekkan sesama. Kalau ingin mereka praktekkan, bisa orang praktekkan ke di pak gurunya. Kalau misalkan orang ingin melempar bola atau mengoper, usahakan ke pak gurunya, jangan ke teman. Seperti itu. Kira-kira hanya itu saya punya saran sih Pak Jul, supaya orang juga tahu ini dia berat bola basket bagaimana, rasa bola basket keras lomboknya seperti apa. Cuman itu saja, tidak ada yang lain. Terima kasih Kak Jul. Terima kasih Kak Satria, tapi sebelumnya juga mereka sudah, sebelum pembelajaran mereka sudah pegang-pegang itu bola basket. Oh iya, langsung pegang-pegang ya, tangkis. Karena itu bola berhubung bolanya milik salah seorang siswa. Dan Oh siswa punya ya. iya, di sekolah itu bolanya sudah rusak. Alhamdulillah kalau begitu. Berarti sudah sudah dilakukan. Sudah dites-tes sebelum Oh, video pembelajaran dimulai. cuma tetap dalam pengawasan saja Kak Iya. Jul ya, supaya Kalau jangan untuk sampai cedera. digunakan secara umum itu pada saat proses belajar mengajar itu tidak. Cuma pas pengenalannya itu. Ini bola basket yang sesungguhnya, silakan dipegang ya. Sudah seperti itu. Karena berhubung mereka masih anak-anak SD, apalagi ada perempuan yang mungkin pada saat melakukan chest pass tak salah tangkap atau bagaimana, jadi saya ambil yang solusi yang ringan pakai bola voli gitu Pak. Nah, kayak tapi soalnya cukup bagus untuk dilaksanakan, tapi pertimbangannya begitu. Oke, terima kasih Kak Satrio, Kak Julkifli. Ada tanggapan atau masukan dari teman-teman yang lain? Kalau ini kita tampilkan yang terakhir ya, SMP. Siapa yang mewakili SMP? Tidak mungkin di sini, tidak mungkin. Tidak ada dikasih Ada pilihan lain Kak? Ya, Tidak mungkin dikasih tidak ada sekarang. Kira-kira siapa yang SMP? Capriano SMP. Ini Kak, Alah Kak, jangan yang ini. Kapan, Kak? Aksinya tuh yang satu kuliah. Yang mana? Ada banyak Ada kau dua punya ini. Tidak, ini yang aksi nyata yang anu ini yang pertama sekali dang video. Oh ya, mana-mana siap Kak Fasil ya. Tiada pesuaraan.
Ini pemanasan yang saya arahkan anak-anak dalam bentuk permainan sebelum masuk dalam materi kegiatan pembelajaran. Yang sudah kita waktu luring kemarin yang saya angkat dalam materi apa? Ini sudah masuk di kegiatan intinya permainan tradisional hadang atau apa? Istilahnya Kakak Jul, sodok apa ya? Istilah bahasa Indonesianya untuk hadang. Kalari. Nama bukan kalari polia. Engkang Sodok atau bentuk gobak sodor, gobak sodor. Iya, gobak sodor. Hadang, gobak sodor. Baru saya tahu ada di bahasa Indonesia itu hadang. Gobak sodor. Oke, silakan kakak-kakak. Mungkin Kak Endang jelaskan secara detail karena tidak ada ya. Iya, oke baik. Terima kasih Kak Fasil atas kesempatan lagi yang diberikan. Saya coba untuk menjelaskan sedikit dari video tayangan video saya tadi yang saya melakukan aksi nyata yang pertama. Itu adalah pertemuan kedua dalam permainan tradisional hadang yang sebelumnya materinya itu adalah bentuk kelincahan yang kami berikan kepada peserta didik. Nah, serta kiat-kiat artinya konsep apa yang akan mereka laksanakan nantinya pada pertemuan kedua. Dan yang video tadi itu adalah pertemuan kedua di mana peserta didik itu sudah melaksanakan permainan tradisional hadang. Ya, tadi itu yang pertama, mungkin kebanyakan dari pemanasannya itu. Kemudian ada pemanasan dua pemanasan statis sama dinamis yang saya alihkan dalam bentuk permainan yang mengacu pada materi pembelajaran yang saya berikan yaitu tentang tradisional hadang. Ya, yang berikut sudah masuk pada kegiatan inti itu yaitu permainan hadang. Seperti itu kakak-kakak. Jadi anak-anak bukan tidak ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu saya jelaskan pada pertemuan pertama itu dalam kalau aksi nyata saya yang kedua itu ada penggunaan barcode, cuman yang untuk yang hadang ini memang tidak ada penggunaan barcode, cuman saya sudah memesan kepada peserta didik untuk menonton video dari rumah. Jadi setelah adik-adik menonton video dari rumah, mereka mengaplikasikannya pada pertemuan yang saya ajarkan yang pada saat itu yang seperti kakak-kakak lihat. Jadi mereka sudah punya gambaran mungkin tentang permainan tradisional hadang seperti ini gerakannya, karena kan memang sebelumnya mereka sudah dapat tips untuk kelincahan yang menggunakan kun. Anak-anak saya menggunakan kun untuk melatih kelincahan mereka. Jadi tujuannya saya bilang supaya karena memang dalam hadang itu kita butuhkan kelincahan, kelincahan, kemudian ketepatan. Jadi saya melakukan sebelum masuk ke situ, anak-anak masih ada kegiatan untuk pembelajaran tentang kelincahan. Kemudian saya kaitkan dengan materi hadang yang akan mereka dapatkan pada minggu berikut. Dan saya sudah pesan sebelum masuk dalam pembelajaran, adik-adik nonton dulu video. Ada link yang saya sudah bagikan ke grup besar karena memang mereka tidak bisa dibawa handphone. Nanti saya bagikan link, kemudian mereka nonton di rumah. Seperti itu kakak-kakak. Jadi pas video yang tadi kakak Fasil tampilkan itu, saya sudah masuk dalam pertemuan kedua, langsung masuk pada aktivitas gerak untuk permainan tradisional hadang itu sendiri. Jadi untuk kegiatan anak-anak untuk menonton video, untuk pembelajaran yang berdiferensiasi atau seperti apa, itu saya tidak nampak lagi pada pertemuan yang kedua, seperti itu. Dan memang pada ya siap Kak. Oke ya, terima kasih Kak Endang sudah menjelaskan aksi nyatanya dari awal sampai akhir tentang aksi nyata yang sudah dilakukan. Kakak-kakak, dari apa yang kakak-kakak sudah sampaikan bahwa semua sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing ya kakak-kakak.
Jadi kita tidak bisa samakan antara sekolah Kak Endang dengan sekolahnya Kak Zulkifli atau yang lainnya. Karena kebutuhan peserta didik di setiap sekolah itu berbeda-beda. Cuman satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa peserta didik itu ada yang namanya kita harus berikan choice-nya, ya. Masih ingat ya Kakak Gunta? Ya, kita harus mendengarkan peserta didik, memberikan pilihan seperti apa, ya, sehingga mereka bisa melaksanakan setiap entah itu keterampilan gerak, kebugaran jasmani, atau kita melakukan model sport education model itu mereka bisa bertanggung jawab di setiap bagian-bagian yang mereka pilih, ya. Nah, itu sebenarnya konsep yang paling bagus sebenarnya, tinggal bagaimana kita mau aplikasikan di sekolah masing-masing. Cuman dari awal kita sudah sepakati bahwa merubah kebiasaan lama itu sangat berat, ya. Merubah kebiasaan lama itu sangat berat. Jadi itulah fungsinya kita di PKG PJOK itu, kita perlahan walaupun ini hari sedikit demi sedikit lah. Tidak mungkin kita langsung berubah kayak Spiderman apa semua langsung berubah, tetap tidak mungkin. Paling tidak ada perubahan sedikit yang kita ambil dari PKG PJOK ini. Saya kira demikian ya kakak-kakak semua. Kita beri upload tentang kegiatan refleksi kita semua, ya, kita upload di Zoom, ya, berikan upload. Mudah-mudahan apa yang kita sudah berbagi hari ini kita bisa ambil hikmah dan pelajaran yang kakak-kakak berikan, ya. Saya kira demikian. Sebelum kita akhiri, Kak Ando tutup ulang kegiatan hari ini dengan membaca doa, ya. Doa. Baik, terima kasih Kak Fasi. Saya kira semua foto. Tunggu habis doa kita foto, ya. Tidak ada. Baik. Habis doa poli. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang akan memimpin doa penutup pada pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini apa yang disampaikan oleh Kak Fasil tadi menjadi pengantar kita untuk kedepannya dalam pembelajaran dan mendapatkan berkah. Mari ke pertemuan hari ini, marilah kita membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ya kakak-kakak semua. Kita buka kamera yang ini, kita ambil foto. Ya. 1, 2, 3. Oke, kelas 4 mana? 1, 2, 3. Salam olahraga. 1, 2, 3. Oke kakak-kakak, terima kasih ya atas waktunya hari ini. Jangan lupa kita mulai Zoom ya, 3 hari berturut-turut, mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu ya. Berapa jam itu Kak? Yang jelasnya hari Kamis Jumat itu 3 jam, hari Sabtu 1 jam ya. Wow, 3 jam guys. Tetap semangat kakak-kakak ya. Pokoknya kita tetap semangat menuntaskan agenda kita ya, sampai di titik arah penghabisan. Sampai Minanga masih menunggu. Oke, saya menggunakan kostum baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.